Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Paideia Academia. Pada kesempatan ini kita akan membahas proses menyusun jadwal pelajaran menggunakan ASC Timetables. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi ketika menyusun jadwal menggunakan ASC Timetables adalah banyaknya data yang harus diinput. Hal ini memerlukan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang sering digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi tambahan yang mengkonversi data yang terdapat di Microsoft Excel dari bentuk XLSX ke XML. Namun, pada video ini kita menggunakan metode mudah dan praktis karena hanya melakukan copy dan paste data pada Excel langsung ke aplikasi ASC Timetables. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Untuk menyusun jadwal pelajaran di ASC Timetables, setidaknya diperlukan data guru, data kelas, data ruang, data mapel, dan data pelajaran. Bahan utama untuk memperoleh data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil pembagian tugas mengajar guru yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, pertama-tama kita salin data yang kita peroleh dari pembagian tugas mengajar guru ke file di Microsoft Excel yang diberi nama database ASC Timetables di lembar bagi tugas. Selanjutnya, kita isi sheet yang lain dengan memanfaatkan database sebelumnya. Data guru diperoleh dengan menyalin kolom kode guru dan nama guru. Data kelas diperoleh dengan menyalin kelas mulai dari 10.1 sampai dengan 11D3 dan menempelkan nilai atau values secara transpose di kolom kode. Sementara itu, nama kelasnya diawali dengan nama tingkatan K10, K11, dan K12 yang diikuti urutan kelasnya dari 1 sampai dengan 12. Data ruang diperoleh dengan menyalin kelas mulai dari 10.1 sampai dengan 12D3 dan menempelkan nilai atau values secara transpose di kolom kode. Sementara itu, nama ruangnya diawali dengan huruf R yang diikuti urutan ruang dari 1 sampai dengan 36. Data mata pelajaran dapat diambil dari lembar periksa pada file pembagian tugas mengajar. Selanjutnya, data yang paling banyak harus diinput ke ASC Timetables adalah data pelajaran. Data ini menguraikan data yang terdapat pada lembar bagi tugas. Misalnya, guru 2 PABP mengajar di kelas 12A1 sampai dengan 12C3. Masing-masing 3 JP per minggu. Maka untuk guru dengan kode 2 PABP dapat diberikan sebagai berikut. 2 PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 2A1, lesson per week-nya 1, durasinya 3. Begitupun untuk kelas 12A2, 12A3, 12B1, 12B2, 12C1, 12C2, 12C3, masing-masing lesson per week-nya adalah 1, durasinya adalah 3. Contoh yang lain adalah guru dengan kode 5 Geo. Beliau mengajar di kelas 10.9 dan 10.10, masing-masing 3 JP per minggu. Sedangkan di kelas 12C1 sampai dengan 12C4, masing-masing 5 JP per minggu. Maka dapat diuraikan menjadi 5 Geo mengajar geografi di kelas 10.9, lesson per week-nya 1, kemudian durasinya 3, begitupun dengan 10.10. Sementara untuk kelas 12C1, 12C2, dan 12C3, kita bagi ke dalam 2 lesson per week. Yang satu adalah 1, durasinya 3, sementara yang lainnya adalah 1, durasinya 2. Untuk menguraikan data seperti atas, di sini kami sudah membuatkan kode VBA makronya
sehingga tinggal menekan tombol uraikan ke data pelajaran yang terdapat di lembar bagi tugas. Selanjutnya, kita akan memindahkan data-data yang kita peroleh ke aplikasi ASC Timetables dengan melakukan proses sebagai berikut. Buka aplikasi ASC Timetables, kemudian pilih membuat file baru. Tuliskan nama sekolah, misalkan SMA Paideia Akademia, ketik jumlah JP maksimum per hari, misalkan 10 JP, dan jumlah hari, misalkan 5 hari. Kemudian tekan tombol tutup. Pilih menu file, kemudian tekan submenu import, dan pilih masukkan dari hasil salinan, sehingga muncul tampilan seperti ini. Untuk menginput data guru, kita pilih guru, kemudian kita kembali ke file database ASC Timetables, dan pada sheet data guru, salin, kode, dan nama guru. Ketika telah disalin, tekan tombol Refresh from Current Clipboard, sehingga akan muncul data yang disalin tadi. Kemudian, klik pada header yang masih kosong. Pada kolom pertama, pilih kode, dan pada kolom kedua, pilih nama. Kemudian, klik tombol import, lalu tekan tombol OK. Untuk memeriksa apakah data tersebut sudah diproses atau belum, kita menuju menu Main, kemudian pilih submenu Guru, maka akan muncul semua data yang tadi kita import. Lakukan proses yang sama untuk data kelas, data ruang, data mata pelajaran, dan data pelajaran. Untuk menginput data kelas, pada tampilan masukkan dari salinan, pilih kelas, kemudian kita kembali ke file database ASC Timetables, dan pada sheet data kelas, salin kode dan nama kelas. Ketika telah disalin, tekan tombol Refresh from Current Clipboard, sehingga akan muncul data yang disalin tadi. Kemudian klik pada header yang masih kosong, pada kolom pertama pilih kode, dan pada kolom kedua pilih nama. Kemudian klik tombol import, kemudian tekan tombol OK. Untuk menginput data ruang, pada tampilan masukkan dari salinan, pilih ruang, kemudian kita kembali ke file database ASC Timetables, dan pada sheet data ruang, salin kode dan nama ruang. Ketika telah disalin, tekan tombol Refresh from Current Clipboard, sehingga akan muncul data yang disalin tadi. Kemudian klik pada header yang masih kosong, pada kolom pertama pilih kode, dan pada kolom kedua pilih nama. Kemudian klik tombol import, kemudian tekan tombol OK. Untuk menginput data ruang, pada tampilan masukkan dari salinan, pilih mata pelajaran. Kemudian kita kembali ke file database ASC Timetables, dan pada sheet data mapel, salin kode dan nama mapel. Ketika telah disalin, tekan tombol Refresh from Current Clipboard, sehingga akan muncul data yang disalin tadi. Kemudian, klik pada header yang masih kosong, pada kolom pertama pilih kode, dan pada kolom kedua pilih nama. Kemudian, klik tombol Import, kemudian tekan tombol OK. Untuk menginput data pelajaran, pada tampilan masukkan dari salinan, pilih pelajaran. Kemudian kita kembali ke file database ASC Timetables, dan pada sheet data pelajaran, salin kolom guru, mata pelajaran, kelas, pelajaran per pekan, dan lamanya. Ketika telah disalin, tekan tombol Refresh from Current Clipboard, sehingga akan muncul data yang disalin tadi. Kemudian klik pada header yang masih kosong, pada kolom pertama pilih guru, yang diwakili oleh kode guru, kemudian kolom kedua pilih mata pelajaran, kolom ketiga pilih kelas,
yang diwakili oleh kode kelas. Kolom keempat, pilih pelajaran per pekan yang menyatakan banyaknya pertemuan dalam 1 minggu. Dan pada kolom kelima, pilih durasi atau lamanya yang menyatakan banyaknya jam pelajaran terhadap pertemuan per pekan. Kemudian klik tombol import, kemudian tekan tombol OK. Untuk memastikan bahwa data yang kita input semuanya sudah benar, maka kita bandingkan dengan data yang sudah kita peroleh pada file pembagian tugas mengajar. Data mata pelajaran dapat dibandingkan dengan sheet periksa. Data kelas dapat dibandingkan dengan sheet jam belajar. Data guru dapat dibandingkan dengan sheet bagi tugas. Apabila data yang diinput sudah dipastikan benar, maka mari kita mulai membuat jadwal pelajaran menggunakan ASC Timetables melalui proses sebagai berikut. Pilih menu Main, kemudian pilih submenu Jadwal baru, tekan tombol Tes. Apabila telah ada kartu jadwal sebelumnya, maka akan muncul peringatan. Kartu yang tidak terkunci akan dipindahkan sebelum tes data. Anda yakin akan meneruskan? Tekan tombol Ya, maka akan muncul tes data jadwal. Tekan tombol OK, maka akan muncul Timetable Generation. Kemudian, tekan tombol Start Timetable Generation, maka akan terbentuklah jadwal pelajaran yang baru.